Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك Para guru yang hadir pada pagi hari ini, Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Rasid Abdul Rasid, dan yang saya hormati Kiai Haji Dr. Andes Nuryadin, Kiai Haji Dimyati, dan juga para kiai yang lainnya. Mohon maaf tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa tadi dan hormat saya. Penceramah kita pada pagi hari ini Dr. Azusta Dr. Andes Haji Suryadi MPD, Ahmad Suryadi MPD, Ketua RW 007 Bapak Haji Muhammad Hariri, para pengurus DKM Masjid dan Mushola sekecamatan Pasar Rebo, dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang cerah ini kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu sholat subuh gabungan sekecamatan Pasar Rebo, yang tentunya mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita setelah bersama-sama membaca riwayat Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Untuk selanjutnya, marilah sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Suryadi MPD, kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Amal yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Hariri. Kepadanya dipersilakan. Shallu ala Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya terhormat guru kita bersama dalam mendidik ketua Majelis Subuh, Kiai Haji Dr. Andes Syafman, yang terhormat guru kita, orang tua kita, Dr. Andes Haji Nurdin Jemaah, dan yang terhormat Dr. Abdul Rashid Jemaah, dan yang terhormat Dr. Andes Haji Syurul Yati LPT, yang dalam hal ini sebenarnya akan menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, serta para guru dan para asatid yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdir kami kepada beliau semuanya. Mudah-mudahan beliau guru kita sudah diberikan kesehatan dan banyak umur serta rezeki yang luas sehingga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tak lupa yang saya hormati Ketua DKM Masjidul Aman, dalam hal ini Bapak Mayor CKI Suwarno Suwarno, beserta staf dan jajarannya, serta para ketua DKM Masjid dan Musola se-Kecamatan Pasar Rebo, serta hadirin hadirat yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan barokah. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah dan alhamdulillah pada pagi hari ini di subuh yang cerah ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di Masjid beramal dalam rangka melaksanakan kegiatan itu kita, yaitu setiap subuh berjamaah, setiap subuh, setiap Sabtu subuh kita melaksanakan kegiatan rutin yang sudah kita laksanakan selama bertahun-tahun ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih eksis lagi. Amin. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa bila kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat dan kepada manusia. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini izinkan kami berdiri di hadapan jamaah sekalian untuk mewakili Ketua DKM Masjidul Amal dan menyampaikan beberapa hal kaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, saya tidak akan menyampaikan pengumuman kas, Pak, ya. Biasanya kalau saya berdiri pasti mengumumkan masalah kas. Alhamdulillah kas kita masih aman, Pak, ya. Kas kita masih aman, walaupun selisihnya hanya 10 sampai 15 ribu rupiah. Itu selisihnya, Pak, ya. Kali 1.167, 1.180, berarti selisihnya itu hanya 30.000. Itu setiap kegiatan sudah berapa kali, Bapak? 3 kali, 4 kali sekarang. Ya, Pak, ya. Masih aman, alhamdulillah. Nanti akan kami sampaikan, nanti berdiri lagi, insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita sudah 1 kuartal, 4 bulan, nanti akan kami evaluasi. Keamanannya itu tinggal berapa persen. Mudah-mudahan bisa melampaui target yang sesuai kita harapkan, sehingga kita pada akhir kegiatan itu saya
dorong amplop isinya surat, gitu. Surat permohonan bantuan, gitu ya. Gitu ya. Jadi hari ini kami tidak mengumumkan itu. Ya, saya mewakili Ketua TKM selaku Ketua RW 07 yang pertama juga menghaturkan juga terima kasih atas kehadiran kedatangan Bapak jamaah semuanya. Dan yang kedua, mohon maaf apabila dalam penerimaan maupun penyambutan serta hidangan nanti yang akan kami sampaikan terdapat hal-hal yang kurang berkenan di bapak-bapak maupun ibu sekalian. Sekali lagi kami selaku pengurus Masjid Nurul Aman mewakili ya. Jadi selaku pengurus Nurul Aman sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami doakan mudah-mudahan dalam melaksanakan kegiatan ini sekembalinya dari sini bapak-bapak semuanya dalam keadaan selamat sampai di rumah masing-masing. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Aman yang kami diwakili oleh Bapak Muhammad Haji Hariri. Itu yang mudah-mudahan kami sampaikan dalam kemudian. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah agama pada sore hari ini akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ahmad Suryadi MPD. Kepadanya dipersilakan. Shallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Nurul Aman beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Wasilah Subuh Al-Mukarram Al-Haji Haji Suratman serta anggota. Yang saya hormati Alhamdulillah Ustaz Haji Haji Al-Mukarram Ustaz Haji Nuryadi Al-Mukarram Ustaz Haji, yang lainnya yang begitu banyak Ustaz, Masya Allah sampai lupa saya itu namanya, saking banyaknya Masya Allah, karena sekecamatan tadi ya. Wabil khusus di Ketua RW 07 Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Hariri, sesepuh di wilayah Nurul Aman, doakan menjamu sehat walafiat. Dan lupa doakan juga para kiai, para ustaz, para jamaah semuanya, mudah-mudahan dengan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah kita dalam silaturahim pertemuan pagi hari ini. Yang kurang sehat semoga Allah berikan sehat kembali. Yang banyak masalah mudah-mudahan selesai masalahnya. Yang rezekinya kurang lancar Allah lancarin. Dan mudah-mudahan bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, dan mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Para jamaah jika kita sudah berangkat umum yang berangkat, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tanah air dengan selamat, membawa yang makbul, amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kubur dan izinnya kita bisa berkumpul bermuajahah bersilaturahim dalam kesempatan silaturahim ini di wasilah subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Hadirin hadirat jamaah sekalian berbahagia, mohon izin para kiai, para ustaz, saya ingin menyampaikan sedikit tentang diri kita masing-masing. Ada sebuah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Udah hafal semua kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah ya Rabb, muqallibal qulub yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan, teguhkan, istiqomahkan hatiku ini dalam syariat agama. Itu Rasulullah dalam keterangannya selalu mengistimewakan bacaan doa ini. Beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Tentunya beliau adalah menyebarkan, menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai umatnya hendaklah jangan pernah meninggalkan doa itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya dalam 5 waktu kita baca. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hadirin jemaah sekalian berbahagia. Dalam diri kita ini ada beberapa organ tubuh. Begitu banyak. Secara zahiriah yang nampak kelihatan dari ujung kepala kita paling atas sampai ujung kaki kita nampak. Begitu juga organ tubuh yang nggak kelihatan ada dalam tubuh kita. Dari sekian banyak organ tubuh yang ada pada diri seseorang, hanya satu yang selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hadisnya menerangkan la yanzurullaha ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa Allah tidak melihat ajsam, asal kata jismun, bentuk tubuh kita, jisim kita enggak dilihat oleh Allah. Wala ila suwarikum, begitu juga rupa enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah selalu perhatikan adalah hati. Walakin yanzuru ila qulub. Qulub asal kata qalbun, qalbani qulub, bentuk jamak. Inilah satu-satunya organ tubuh yang selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan. Dimanapun berada selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ada apa di hati? Ada apa di hati kita? Ada apa di hati manusia? Ternyata di hati manusia itu ada, pertama, keimanan. Yang kedua, lawan daripada keimanan, kekufuran. Dari keimanan lahir ketaatan, ketundukan, kepatuhan dan seterusnya.
tidak mau bersyukur, tidak mau menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka oleh kata itu kita waspada, hati-hati. Saya yakin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya lembut selembut surga. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah sekalian. Ternyata hati manusia itu diperhatikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya kita meninggal dunia dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pun hati kita yang menyebabkan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan saat ini saja hati kita diingat oleh Allah, dipandang oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Tetapi hati kita ini yang menyebabkan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa menyebabkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hati manusia yang bersih, salim, selamat. Dari apa? Dari kekufuran, dari sifat-sifat kemurkaan, dari berbagai macam penyakit hati. Inilah yang menyebabkan seseorang tertolak amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena di hati tidak ada keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu. Bahkan ada iman sedikit saja hatinya terkontaminasi dengan sifat-sifat buruk. Penyakit-penyakit hati menyebabkan tertolak amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu. Naudzubillah min. Maka oleh karena itu jaga, pelihara, jangan sampai terkontaminasi. Karena begitu Pak, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ujian cobaannya dan segala macam begitu banyak tak pernah berhenti sejak lahir sampai meninggal dunia. Jangan dikira orang beriman gak ada ujiannya. Jangan dikira orang beriman gak ada cobaannya. Banyak sekali ujian cobaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak dari belakang, dari depan. Kadang dari kanan, dari bawah, dari enggak yang dekat, yang jauh. Betul. Apalagi zaman medsos sekarang. Medsos Pak, Masya Allah, bisa menyebabkan kita kufur iman, bisa menyebabkan kita ini hatinya menjadi oleh goyah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa goyah. Maka oleh karena itu doa tadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, jangan pernah berhenti baca agar Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati hati, diberikan taufik hidayah dan petunjuknya untuk selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian berbahagia. Ternyata selain orang yang beriman, di hatinya itu ada juga orang yang berkata, orang makhluk. Diajak kompromi, damai. Diajak damai, udah. Dinasehatin, galakkan dia. Ada yang dibilangin galakkan dia, ada. Mana orangnya? Ternyata di hati orang yang beriman itu yang menyebabkan tertolaknya segala perbuatan-perbuatan mereka karena tidak ada iman. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam
Sahabat ini malah dibilangin begini yang menegarakan dia kawan buang lo. Ada begitu? Waduh, tahu itu? Masya Allah. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa hum adabun. Allah masih pendek Allah. Ternyata mereka tidak beriman kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mau dinasihati, nggak mau dibilangin, nggak mau diajak kompromi. Kenapa? Khatamallahu ala. Khatam ditutup, dikunci, digembok, nggak bisa dibuka lagi. Habis digembok kuncinya yang paling laut. Bisa nyari ya? Bisa nyarinya kan? Dikunci, digembok, kunci yang paling laut. Bagaimana bukanya? Oh, jelas kan? Bisa. Dikhatamallahu ala qulubihim, karena hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nutup bukan kita, bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat, tapi khatamallah, Allah yang menutup. Ini bahaya. Jadi kalau hati manusia dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat, susah diajak kompromi, diajak benernya. Maka oleh karena itu hati kita alhamdulillah masih diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keimanan kepadanya. Amin. Alhamdulillah. Kalau hati sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengarannya pun juga budak. Wa ala absarihim, matanya melihat tapi kotok. You know kotok? Apa? Melihat tapi kagak lihat. Belum sendirian kan? Kotok ini mah. Matanya terbuka begini tapi nggak lihat. Itu kotok tuh. Ada di kotok dia nggak lihat. Ini yang menyebabkan kalau hati itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pendengarannya pun dikunci oleh Allah, penglihatannya pun ditutup oleh Allah. Apa yang terjadi? Isyawatu wa adabun. Kalau bisa lo keras banget, nggak bisa diperhatikan, nggak usah diceritakan kita. Makanya lagi perang tuh bagian sono, diajak damai, dibayar-bayar, dibingin sama seluruhnya dan seluruh negeri pelosok. Udah jangan lawan, kalah tuh, tetap aja. Nih, betul. Ada itu orangnya di mana? Oh no. Itulah sebenarnya. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun punya keyakinan nggak bisa. Sekalipun punya keyakinan nggak bisa. Kenapa? Tidak bisa melampaui Allah. Yakin untuk percaya nggak bisa melampaui Allah. Sedangkan hati orang yang beriman melebihi keyakinannya, melebihi daripada itu, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yakin. Sebagaimana berbicara orang yang beriman, al-iman huwa tasdiqun bil qalb, membenarkan dalam hati. Orang yang beriman adalah orang yang di hatinya membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak ada di orang kufur, tidak ada itu. Maka kita alhamdulillah diberikan hati kita keimanan, keyakinan, sehingga kita menjadi orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Subhanallah. Beruntung sekali Allah takdirkan kita sebagai orang yang hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi dalam anggota tubuh kita ini selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah. Maka oleh karena itu
hati kita harus dijaga. Jangan sampai terkontaminasi, terbawa arus dengan berbagai macam keadaan di akhir zaman seperti ini. Maka sebelum kita melakukan apa-apa, diawali dengan niat yang dulu pernah kita belajar. Ini mah hitung-hitung ingat aja. Dulu yang belajar matematika, dulu belajar begitu, belajar ilmu sabu, pernah sekolah kan? Gimana? Sekolahan. Ya. Itu ada dua garis. Pertama garis vertikal dari bawah ke atas. Yang kedua garis horizontal dari kanan ke kiri, kiri kanan. Sumbunya ketemu dua garis vertikal dan horizontal di tengah. Yang sini sumbu X, belah sini sumbu Y. Yang bawah X, yang atas. Kalau dari bawah ke tengah min, dari tengah ke atas plus, ke kiri min, ke kanan. Pertanyaannya, titik nolnya di mana? Lagi mandi ini tanya, pernah sekolah apa sih ya? Titik nolnya di mana? Tengah, enggak Pak. Tengah pertemuan garis dua kali depan, betul ya? Di pojok atas, kanan, kiri, atau di bawah kanan kiri? Tuh kan berkata juga orang soal berbambu. Titik nolnya ada sebelah kiri, kotak paling kiri. Ya, paling bawah kiri ada di situ. Yang ke kiri ini 1 min 2 terus ke kanan. Yang ke kanan plus 1 terus seterusnya. Betul. Yang ke atas plus 1, yang ke bawah min dan seterusnya. Itu melambangkan angka 0 seperti donat. Ban mobil tengahnya kosong. Tapi ring itu nggak putus. Menandakan hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu. Itu gambarannya. Ring itu adalah menghubungkan antara Khalik dengan makhluk yang nggak pernah putus. Tapi angka 0 tengahnya bolong. Kayak donat. Tahu donat? Apa? Yo kalau bilang makanan aja. Menggambarkan angka 0 itu tengahnya kosong adalah hati manusia yang harusnya bersih. Ketika berhubungan dengan Allah, ketika berhubungan dengan sama manusia, hablum minallah dan hablum minan nas diawali dengan angka 0. Artinya apa? Bersih hati seseorang itu ketika beribadah kepada Allah, ketika berhubungan sama manusia harus diawali dengan hati yang tidak ada imannya. Bahkan seluruh amal ibadah kita hendaklah lillahi. Sholli fardhu subuh ujungnya bayar puasa kodokan lillahi, puasa sunnah lillahi, sholat sunnah lillahi, semua lillahi. Ini menandakan bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beribadah kepadanya harus hatinya bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina al-ibadah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan seluruh hambanya ketika beribadah menyembah hanya kepadanya harus betul-betul hatinya. Jangan ibadah pengen masuk surga, kita bukan levelnya. Pengen masuk surga pengen, tapi ibadah kita level pantas. Nabi Adam yang lama soal ibadahnya, ya dosanya aku dikeluarin, dan kita dosa kita banyak pengen masuk. Ada di kita kan? Model siapa itu? Model siapa? Dosa banyak pengen masuk
Siapa? Siapa? Kita. Susah banget aku ya. Kita ini modelnya begitu, banyak dosa pengen. Sedangkan orang-orang ahli ibadah, ahli sufi, kami itu tidak, bukan hanya pahala, bukan pengen surga, bukan. Ahli sufi menerangkan, mereka bukan menginginkan surga, bukan menginginkan pahala. Ilahi anta maksudi wa yudhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma. Ilahi anta maksudi, ya Rabb, engkau yang aku tuju, engkau yang aku maksud dalam ibadah kepadamu, engkau yang aku tuju. Makanya doa kita yang kita baca gimana? Kita baca kita gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Berarti sama. Orang sufi dengan kita tujuannya sama. Ibadah itu lillahi. Mereka menginginkan hiraya anta maksudi wa yudhaka matlubi, ridhomu yang bukan. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ambil dari yang lain, jadi ini kita adalah ridhonya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita mendapat ridhonya. Ati mahabbataka wa ma. Berikanlah kepadaku rasa mahabbat kepada dan berdekatkan kepada. Jadi keinginan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beribadah hanya menginginkan ridhonya Allah Subhanahu. Kalau sudah mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelas ampunannya akan diberikan. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan sedikit dalam tempat di hati kita Allah berikan keistiqomahan dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selamat dunia wa akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadana Allahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah ceramah kemarin disampaikan oleh kita Dr. Andes Haji Ahmad Suryadi MPD. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup kegiatan kita subuh ini dengan doa, ada beberapa momen yang pertama. Bagi sekalian para kedua DKM, di sini ada bantuan Al-Quran dari Gramedia yang ingin memiliki, silakan bisa berhubungan dengan pengurus Masjid Nurul Amal, ada di depan, nanti silakan ya, itu Al-Quran. Tapi bukan hanya untuk doa ya, tapi dibaca ya Pak ya, Al-Qurannya. Ya, ada secukupnya ya, secukupnya. Nggak tahu ada berapa per di situ. Ya. Untuk kegiatan amal yang masuk pada pagi hari ini berjumlah Rp1.340.000, Rp1.340.000. Mudah-mudahan amal yang kita keluarkan dibalas oleh Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang dilipat ganda. Dan untuk kegiatan satu subuh yang akan datang tanggal 9 Mei 2026 bertempat di Masjid Jami Uswatun Hasanah. Masjid Jami Uswatun Hasanah, Jalan Trikora, Kelurahan Gedong. Ya, kalau pakai sepeda motor rutenya Harapan Bunda depan jembatan seberang kali. Ya, mudah-mudahan kita dapat menghadirinya dan dapat diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu membaca mohon khususnya. Saya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa silakan pada Ustaz Haji Usman.
سبحانك اللهم علمنا ما جهلنا علمنا علما نافعا وسببا لمغفرة ذنوبنا وأخرجنا من حملك وقنا علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانشر علينا من بركتك ومسلك وسعادتك وعنك الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة والاستطاعة والكفاية بالطاعة والعبادة ونعوذ بك من المصيبات والشدة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم احفظهم بطاعتك وارزقنا برهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربينا صغيرا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاملين والأخوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار محمد وعلى آله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranu Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silahkan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.